Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 1 hingga chapter 3. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di kedalaman neraka yang paling dalam, The Nine Hells, tempat di mana para iblis terkuat berada. Di tempat itu, tanpa hentinya, pertarungan untuk dua iblis terkuat bertarung terjadi tanpa henti. Di pertarungan ini, kedua iblis yang berbeda postur raga dan kekuatannya bertarung satu sama lain, menghancurkan beberapa gunung dengan tumbukan hebat dari salah seorang iblis besar. Iblis itu mengincar satu iblis merah kecil namun dengan cepat, iblis merah itu langsung menghindar dengan gesitnya. Iblis merah itu pun terbang ke arah muka iblis besar itu dan langsung meninjunya dengan kuat. Iblis besar itu terkejut dan terhempas jauh ke angkasa. Namun serangan hebat itu tidak menimbulkan luka apapun di mukanya. Iblis besar itu bangkit kembali dan berkata, "Sayang sekali, aku dengar kau terkenal di Hell ke-9. Jadi aku sudah berharap, tapi terkena seranganmu serasa digelitik, Balak." Iblis itu bernama Gargas, salah seorang Greater Demon di Nine Hells. Ia berteriak menyebut nama iblis merah tersebut, Balak, yang juga salah satu Greater Demon dari Nine Hells juga. Balak pun langsung menjawabnya dengan ekspresi meremehkannya. Kau banyak omong." Ucapan Balak pun membuat Gargas marah. Ia langsung melesat dengan cepat dan bersiap meninjunya dengan kuat. Gargas pun berteriak, "Memangnya siapa kau berani menghinaku?" Tumbukan Gargas pun membuat tempat di mana mereka berada hancur lebur seketika. Namun Gargas terhempas karena kekuatan dari Balak. Balak pun langsung melesat ke arahnya dengan muka serius dan meninjunya dengan kuat ke muka Gargas. Gargas pun terhempas jauh ke bawah. Serangan Balak menghancurkan daratan di permukaan neraka. Ia pun langsung melesat ke arah Gargas dengan kekuatan penuhnya untuk menyerangnya dengan sekuat tenaga. Balak langsung memukul ia kembali ke atas dengan kuat. Serangannya mengenai Gargas dan menghempaskannya ke angkasa neraka. Balak pun langsung pergi melesat ke arah Gargas kembali dan memukulnya dengan kekuatan penuhnya. Serangan Balak pun membuat daratan mereka hancur lebur seketika. Di saat ia berada di bawah, ia terkejut melihat beberapa iblis lain menyerangnya dari berbagai arah. Ia pun berkata kepada Gargas, "Itu cuman trik murahan." Namun ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena beberapa iblis tersebut menangkap pergelangan tangan, kaki dan juga sayapnya. Gargas pun meraung sekuat-kuatnya dan langsung menghajar Balak dengan serangan tiba-tiba. Balak pun terkejut melihat hal itu dan tidak bisa menghindari serangan tersebut. Gargas langsung menyemburkan lahar api dari mulutnya dan membakar abis Balak dengan seketika. Namun serangannya ternyata sia-sia. Ia melihat bahwa Balak tidak lagi berada di sana dan terkejut melihat Balak masih hidup. Balak langsung mengeluarkan kekuatan tinju api utamanya dan langsung menghajar Gargas seraya berkata, "Waktu bermain sudah habis." Ia pun langsung melesat dengan cepat dan memukul Gargas. Gargas pun langsung memukul Balak di saat ia mengeluarkan kekuatan utamanya. Ia pun berteriak kepada Balak dengan marah, "Matilah." Namun serangan Balak berhasil melukai tangannya Gargas. Balak pun langsung berada di posisi buta dari Gargas dan membunuhnya seraya berkata, "Orang terkuat di Hell of Nine Skies adalah aku." Serangannya pun berhasil membuat lubang di tubuh Gargas. Gargas yang ingin langsung meninju balik serangannya langsung tumbang. Balak pun memenangkan pertarungan tersebut tanpa ada luka sekalipun. Di pertarungan tanpa henti itu, semua orang berpikir tidak akan pernah ada pemenang abadi, hingga pria itu muncul. 10.000 telah berlalu di neraka, di kastil Demon King, tahta Supreme Ruler, seluruh iblis berkumpul di hadapan Demon Lord, The Zenith of all Demon. Seluruh iblis tidak berbicara sedikit apapun di hadapan Sang Demon Lord. Keadaannya pun menjadi sunyi hingga Balak takut Sang Demon Lord akan murka terhadap mereka. Balak pun menanyakan sesuatu kepada Lord Demon tentang keputusannya ingin kembali ke bumi. "Oh Lord, kenapa Anda ingin kembali? Anda sudah mendapatkan segalanya di neraka." Mendengar pertanyaan dari Balak, keadaan di ruang tahta pun kembali sunyi. Sang Lord Demon pun langsung melihat mereka dengan tatapan murka dan menggunakan kekuatannya untuk menyerap beberapa iblis di hadapannya. Authority of Predation. Balak pun ketakutan melihat hal itu. Tubuhnya bergemetaran melihat skill dari Sang Lord Demon. Skill ini dapat menyerap tubuh dan skill setiap demon yang disentuhnya. Saking kuatnya kemampuan tersebut, dapat mengalahkan ketujuh Archduches yang selama ini tidak bisa mengalahkan satu sama lain. Dia benar-benar penguasa dari semua iblis. Kemampuan terhebat Demon Lord yang mampu melahap iblis di neraka. Para iblis pun sangat ketakutan melihat hal itu dan bergumam di hati mereka. Demon Lord terlihat marah. Para iblis pun langsung gaduh satu sama lain dan berteriak, "Kita akan dimakan." Demon Lord pun berkata kepada mereka, "Kalian bilang ini, semuanya.
Aku terjebak 10.000 tahun di tempat ini, di pemandangan yang tak berubah ini, setiap hari cuman membantai dan membantai. Sang Demon Lord pun membuka helmnya, yang ternyata ia adalah seorang lelaki berambut hitam dari Korea. Ia pun berteriak kepada seluruh iblis di hadapannya. Memang aku punya segalanya di sini. Sang Lord Demon itu bernama Oh Kang Wo, ia adalah seorang manusia yang terjebak di neraka selama 10.000 tahun dan menjadi Sang Lord Demon di neraka selama 10.000 tahun. Balak pun langsung mengalihkan percakapan dengan menanyakan ia sudah makan atau belum. Apa mungkin Anda lapar, Lord? Kalau begitu kami akan menyiapkan makanan untuk Anda, Lord. Ia pun berteriak kepada para bawahannya untuk membawa makanan untuk Sang Lord Demon. Cepat, baik Tuan. Para bawahannya pun langsung bergegas pergi untuk mengambil makanan untuk Sang Lord. Para bawahannya pun kembali dengan membawa setudung saji besar, para iblis berseru di ruang tahta. Balak pun berkata kepada Sang Demon Lord, ini mungkin tidak seberapa untuk Lord yang sudah melahap 10.000 demon, tapi saya mohon terimalah tanda kesetiaan kami ini, Lord. Ini, tudung saji itu pun dibuka oleh Balak dan isinya adalah sebuah kepala gurita besar yang sudah mati. Ia pun dengan bangga menyajikan makanan itu kepada Sang Lord Demon. Ini adalah kepala, Vocalor, pemimpin faksi terbesar di antara kumpulan faksi Ardugas. Silahkan nikmati Lord. Kang Wo pun langsung melempar benda menjijikkan itu ke kepala Balak sambil berteriak. Mana mungkin aku memakan ini, bangsat. Balak pun terkena benda itu dan langsung meminta maaf atas hal itu. Maafkan saya Lord. Kang Wo pun berkata kepada seluruh iblis di hadapannya. Aku tidak ingin memakan sesuatu semenjijikkan itu. Seluruh iblis pun terdiam melihat Demon Lord mereka. Kang Wo pun berkata, aku ingin makan kimchi. Seluruh iblis pun bingung mendengar ucapan dari Kang Wo. Kimchi, kimchi, kimchi. Para iblis pun langsung bersorak terhadap apa yang dikatakan oleh Kang Wo. Kimchi, makanan terhebat yang diinginkan oleh Paduka Lord. Beberapa iblis pun menyebutkan apa yang dimaksud oleh Sang Lord Demon. Makanan yang berisi daging dan darah merah. Kang Wo pun berteriak kepada para iblis tolol itu. Bukan itu dasar demon goblok. Balak dan para iblis pun langsung bersemangat tentang hal yang disebutkan oleh Kang Wo dan menatap dirinya. Kepala makhluk apa yang dibutuhkan untuk membuatnya, Lord, atau mungkin dibuat oleh organ dalam? Berikan kami perintah dan kami akan membuatkannya untuk Anda, Lord. Kang Wo pun tidak bisa berkata apa-apa dan malu melihat para bawahannya yang sangat bodoh itu. Hah? Kimchi bukan seperti itu. Para iblis pun bingung apa yang dimaksudkan oleh Kang Wo. Bukan itu. Di neraka, Demon tidak mengenal konsep makanan yang masuk akal, jadi mereka menganggap makanan itu sesederhana memakan musuh yang telah dikalahkan. Balak pun berkata kepada Kang Wo, Anda selalu bilang banyak hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan, jadi Anda bosan karena Anda sudah membunuh ketujuh Ardugas. Para iblis di ruang tahta pun bersorak mendengar hal itu. Sasuga Demon Lord, Raja Pembantaian. Kang Wo pun marah mendengar hal itu dari Balak dan berkata, bukan itu, aku bilang ingin baca komik dan novel. Balak dan para iblis pun bingung dan langsung menyerah dengan keputusan dari Kang Wo. Wahai Lord, kami tidak bisa membuat Anda puas dengan kekuatan kami yang lemah. Balak langsung menangis sekeras-kerasnya dan berkata kepada Kang Wo, jadi tolong bunuh saya karena tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kang Wo pun berteriak marah melihat tingkah Balak yang aneh itu. Dengarkan aku bangsat goblok. Kang Wo pun langsung menutup mukanya menahan malu tingkah bodoh bawahannya itu. Coba saja setidaknya. Namun Balak berteriak di hadapannya sambil menyalahkan dirinya. Tolong bunuh saya. Kang Wo pun langsung melihat ke atas, menghela nafas dan berkata, aku punya orang yang kucintai di sini. Tiba-tiba terdengar suara seorang gadis dari arah ruang tahta. Ara-ara, bukannya kamu sudah punya diriku? Ia adalah Lilith, seorang Queen of Succubus dan kecantikan terbaik di neraka. Para iblis pun terkesima dan jatuh cinta melihat ke arahnya. Lady Lilith, wow, cantik banget Hah? Bodi dari Lilith pun terlihat bohai, ia pun berkata kepada Kang Wo. Oh Demon Lord, apakah memiliki hatiku tidak cukup? Namun apa yang kalian harapkan? Mukanya sangat jelek sekali. Ia pun berusaha merayu Kang Wo dengan keimutan darinya namun muka Kang Wo sudah pecah melihat wajahnya. Lilith pun merayu Kang Wo dengan ucapannya seraya berkata, padahal aku akhirnya bisa bersamamu malam ini. Namun Kang Wo merasa jijik melihat tingkahnya itu dan berkata kepadanya, sebagai seorang raja, aku perintahkan kau, jangan datang lagi, kubunuh kalau kau datang lagi. Lilith pun tersipu malu mendengar Kang Wo berkata seperti itu. Mo, jangan berkata seperti itu. Ia pun menggunakan kekuatannya dan meraih tangan Kang Wo. Kang Wo merasa jijik melihat hal itu. Lilith pun berkata, kamu seharusnya menunjukkan sifat sebagai penguasa Nine Skies.
Kang Wo pun tidak bisa melarikan diri dari jeratan istrinya itu. Para iblis pun bersorak dan bersiul melihat raja dan ratu mereka bermesraan satu sama lain. Wah nganceng, Iwit, saya sangat iri sekali, Demon King. Uhuy, Kiyah, itu benar, sucubus yang kata orang hidup dengan memakan energi, seksual, pria, tidak terlihat seperti onesan yang cantik, seperti yang dialami oleh Kang Wo. Kang Wo pun berusaha untuk menjauh dari arah Lilith seraya berkata. Jangan mendekat, namun Lilith terus menggodanya seraya berkata. Ayolah. Balak pun tidak bisa berkata-kata. Lilith pun mendekatinya sambil merayunya, namun Kang Wo berteriak histeris seraya berkata. Enyahlah dariku. Jadi di kenyataannya, kejelekan Lilith bahkan membuat Balak tampak imut. Kang Wo pun malu mengungkapkan hal itu dan bergumam di hatinya. Baiklah, memang cinta kadang tidak memandang penampilan, tapi ini terlalu ekstrim. Kang Wo pun kembali ke tempat duduknya, membulatkan tekadnya untuk tetap pergi ke bumi dan berkata kepada seluruh makhluk iblis di hadapannya. Bumi, aku harus kembali ke bumi. Balak dan Lilith pun terkejut melihat keputusan dari Kang Wo, mereka pun berkata. Demon King, meski banyaknya bujuk rayu dari mereka, niatku sama sekali tidak berubah dalam 10.000 tahun terakhir, malah makin membuatnya semakin solid dan kokoh atas keputusan tersebut. 10.000 tahun setelah terjerumus ke dalam neraka, semua persiapanku telah selesai setelah melahap Archduke terakhir, Baal. Kang Wo pun berdiri dari singgasananya menuju ke arah keluar. Akhirnya, sekarang waktunya mendapatkan hadiah dari penderitaan 10.000 tahun. Kang Wo pun menoleh ke arah Balak dan memerintahkannya menyiapkan sebuah alat yang ia maksud. Balak, persiapkan alatnya. Nah, sampai di sini saja video kali ini, jangan sampai ketinggalan video selanjutnya.